warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Ramla. Saya adalah mahasiswa Fakultas Psikologi dari Universitas Busoa. Ini adalah tugas pembuatan video saya dari mata kuliah Psikologi Umum. Di video kali ini kita akan membahas tentang sistem saraf manusia. Jadi teman-teman sekalian, apa sih sebenarnya itu sistem saraf manusia? Jadi sistem saraf adalah jaringan kompleks dalam tubuh yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasi dan mengatur berbagai fungsi vital seperti pergerakan, sensasi, pemikiran, dan perilaku. Dua komponen utama sistem saraf, yaitu ada sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf pusat itu otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf tepi, saraf-saraf yang terhubung ke seluruh tubuh. Selanjutnya kita masuk ke bagian-bagian utama sistem saraf. Itu ada 4. Yang pertama otak, sumsum tulang belakang, saraf tepi, dan neuron. Nah, yang pertama otak. Jadi otak ini adalah pusat kendali dan pengolahan informasi yang vital bagi tubuh kita. Sedangkan sumsum tulang belakang itu berfungsi sebagai jalur komunikasi antara otak dan seluruh tubuh. Saraf tepi itu jaringan saraf yang menghubungkan antara otak dan sumsum tulang belakang ke seluruh tubuh. Neuron itu unit dasar sistem saraf yang berfungsi mengirim dan menerima sinyal. Selanjutnya kita masuk ke bagian-bagian otak. Jadi otak dan sistem saraf manusia adalah pusat kendali tubuh kita. Otak berperan penting dalam mengkoordinasikan seluruh aktivitas tubuh, memproses informasi sensorik, dan menghasilkan tanggapan yang tepat. Nah, otak juga memiliki tanggung jawab atas fungsi-fungsi kognitif tingkat tinggi seperti berpikir, memori, emosi, dan pengambilan keputusan. Tanpa otak, sistem saraf itu tidak dapat bekerja dengan baik dan tubuh tidak dapat berfungsi secara optimal. Lanjut kita masuk ke biopsikologi. Jadi biopsikologi ini adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari hubungan antara fungsi otak, sistem saraf, dan perilaku manusia. Jadi pemahaman yang mendalam tentang struktur dan fungsi otak sangat penting untuk memahami proses mental, emosional, dan perilaku manusia. Jadi biopsikologi ini tuh memiliki aplikasi yang praktis dalam berbagai bidang seperti kesehatan, neurologi, dan pengobatan gangguan saraf. Adapun struktur dan fungsi utama otak manusia itu ada 3. Jadi struktur kompleks, lobus-lobus utama, dan sistem saraf pusat. Jadi struktur kompleks adalah otak manusia itu terdiri dari berbagai yang saling berkaitan, masing-masing memiliki fungsi sensorik untuk mendukung proses kognitif dan fisiologis. Kemudian yang kedua itu ada lobus-lobus utama. Jadi otak manusia itu terdiri dari 4 lobus utama. Jadi ada lobus frontal, temporal, parietal, dan oksipital. Kemudian yang ketiga, sistem saraf pusat. Jadi sistem saraf pusat yang mengatur berbagai fungsi vital seperti pernapasan, detak jantung, dan emosi. Tadi kan sudah disebutkan lobus-lobus utama otak itu terdiri dari 4, yaitu ada lobus frontal, lobus temporal, parietal, dan oksipital. Jadi kita bahas yang lobus frontal. Jadi lobus frontal ini bertanggung jawab untuk fungsi kognitif tertinggi seperti pemecahan masalah, perencanaan, dan pengambilan keputusan. Sedangkan lobus temporal ini itu berhubungan dengan emosi, memori, dan pemrosesan informasi auditori. Sedangkan lobus parietal ini mengintegrasikan informasi sensorik dan membantu dalam proses spasial, gerakan, dan bahasa. Sedangkan untuk lobus oksipital itu mengolah dan menginterpretasikan informasi visual yang diterima dari mata. Lobus frontal itu berperan penting dalam memori jangka pendek, sedangkan lobus temporal itu berperan penting dalam pembentukan dan penyimpanan memori jangka panjang. Lobus parietal itu berperan penting dalam memproses informasi sensorik dari seluruh tubuh seperti sentuhan, suhu, dan rasa sakit. Sedangkan lobus oksipital itu bertanggung jawab atau pemrosesan visual yang diterima oleh retina mata seperti melihat, mengenali, dan memahami objek visual. Selanjutnya kita masuk ke batang otak. Batang otak dibagi menjadi 4 bagian, yaitu pusat kontrol vital, koordinasi gerakan,
refleks dasar dan kontrol hidup. Jadi yang pertama, pusat kontrol vital. Jadi batang otak mengatur fungsi vital tubuh seperti detak jantung, pernapasan, dan tekanan darah. Sedangkan untuk koordinasi gerakan, jadi batang otak itu berfungsi untuk mengatur koordinasi gerakan otot dan menjaga keseimbangan tubuh. Kemudian refleks dasar. Nah, batang otak itu mengatur refleks dasar seperti bersin, batuk, dan menelan. Intinya bisa bertahan hidup. Sedangkan untuk kontrol hidup itu seperti tidur dan bangun. Selanjutnya kita masuk ke saraf tepi. Nah, saraf tepi ini dibedakan lagi menjadi 3. Ada saraf kronial, saraf spinal, dan koordinasi sistem. Saraf kronial ini 10 pasang saraf yang berasal dari otak, ya, bertanggung jawab atas fungsi tubuh seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, dan pengunyahan. Sedangkan untuk saraf spinal, dia 31 pasang saraf yang keluar dari tulang belakang untuk menghubungkan sistem saraf pusat yang terjadi ke seluruh tubuh. Kemudian mengontrol gerakan dan sensorik. Sedangkan untuk koordinasi sistem, jadi saraf kronial dan saraf spinal itu bekerja secara integrasi untuk mengatur dan mengkoordinasikan seluruh fungsi tubuh secara efisien. Selanjutnya kita masuk ke neuron. Jadi neuron itu adalah unit dasar dari sistem saraf yang berfungsi mengirimkan sinyal elektrik ke seluruh tubuh. Neuron juga itu bertanggung jawab atas komunikasi antara otak, saraf, dan organ-organ lainnya. Neuron itu dibedakan terdiri dari 3, ada badan sel, dendrit, dan akson. Nah, badan sel itu fungsinya sebagai pusat kontrol, sedangkan dendrit itu menerima impuls, kalau akson itu meneruskan impuls. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis neuron. Nah, jenis-jenis neuron ini ada 3, ada sensorik, motorik, dan interneuron. Nah, kalau sensorik ini itu menerima rangsangan, kalau motorik ini mengirimkan perintah ke otot, sedangkan interneuron itu menghubungkan antara sensorik dan motorik. Selanjutnya kita masuk ke proses belajar dan memori dalam otak. Jadi yang pertama ada encoding. Jadi encoding ini memori dalam jangka pendek. Kemudian ada penyimpanan. Jadi informasi yang ada di dalam otak itu akan diakses di kemudian hari. Kemudian ada pemanggilan. Jadi pemanggilan ini seperti memori jangka panjang. Kemudian ada meditasi. Jadi meditasi ini untuk melatih konsentrasi dan kesadaran diri. Kemudian ada teka-teki. Teka-teki ini untuk mengasah pemecahan masalah. Kemudian ada belajar bahasa baru. Nah, belajar bahasa baru ini itu meningkatkan kognitif dan memori. Kemudian ada latihan fisik. Nah, latihan fisik ini untuk meningkatkan aliran darah ke oksigen dan otak. Dan yang terakhir kita masuk ke peran sistem saraf dalam sehari-hari. Jadi yang pertama ada koordinasi tubuh. Jadi koordinasi tubuh ini berperan penting dalam kehidupan sehari-hari seperti berdiri, berjalan, atau memegang benda. Kemudian ada persepsi sensori. Jadi ini dia merasakan atau menanggapi rangsangan di lingkungan seperti suara, sentuhan, dan penglihatan. Kemudian ada regulasi fungsi tubuh. Regulasi fungsi tubuh ini dia seperti detak jantung, pernapasan, dan suhu tubuh. Kemudian yang terakhir ada pemrosesan informasi. Dia beradaptasi terhadap lingkungan. Jadi teman-teman sekalian, itulah tadi beberapa penjelasan tentang sistem saraf manusia. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.